Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan pastinya tetap semangat serta selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan semua aktivitas, khususnya kegiatan pembelajaran dari jarak jauh atau yang biasa kita kenal dengan belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kelainan dan penyakit yang menyerang organ penyusun sistem ekskresi. Perlu kalian ketahui, sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Sistem ekskresi pada manusia terdiri dari ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Sama seperti sistem organ lainnya, sistem ekskresi juga rentan terkena penyakit. Berikut adalah penyakit pada sistem ekskresi manusia berdasarkan organnya. Bagaimana? Siap untuk belajar bersama-sama? Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kelainan dan penyakit pada organ penyusun sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nah ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah penyakit pada sistem ekskresi ginjal. Nah, penyakit pada ginjal yang pertama adalah albuminuria. Albuminuria adalah suatu kelainan pada ginjal di mana di dalam urin terdapat albumin. Terdapat albumin atau protein. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus yang menyebabkan protein lolos dan masuk ke dalam nefron. Nah, ciri-cirinya adalah timbul busa pada saat buang air kecil. Selanjutnya adalah ada yang namanya batu ginjal. Nah, batu ginjal adalah penyakit yang ditandai dengan adanya pengendapan garam kalsium. Di rongga ginjal, kemudian saluran ginjal, bahkan kandung kemih. Nah, batu ginjal ini berbentuk kristal dan tidak bisa larut dan mengandung kalsium oksalat. Kemudian asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Nah, penyebabnya adalah karena terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan terlalu sedikit mengkonsumsi air. Nah, batu ginjal ini dapat menyebabkan penyempitan saluran buang air kecil. Nah, batu ginjal dapat dihancurkan dengan operasi sinar laser. Oke, kita lanjutkan ke penyakit selanjutnya. Penyakit selanjutnya adalah gagal ginjal. Penyakit selanjutnya adalah gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini adalah kelainan ginjal di mana ginjal tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai alat penyaring darah. Sebagai alat penyaring darah. Nah, penderita gagal ginjal sementara dapat ditolong dengan cuci darah secara berkala. Ya, kemudian penderita gagal ginjal ini tetap dapat ditolong dengan mencangkok ginjal. Nah, ginjal yang sakit yang dimiliki oleh penderita biasanya diambil. Nah, arteri dan uratnya diikat
agar putus hubungan. Nah, kecuali cabang yang berhubungan dengan kelenjar adrenal. Nah, kemudian ginjal yang sakit tersebut diganti dengan ginjal yang sehat dari donor yang sesuai. Nah, kemudian penyakit selanjutnya itu ada yang namanya diabetes mellitus. Nah, ini selanjutnya adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini adalah ginjal karena adanya gula atau glukosa. Nah, dalam urin yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. Hal ini disebabkan karena proses perombakan glukosa menjadi glikogen terganggu sehingga glukosa darah meningkat. Nah, akibatnya ginjal tidak mampu menyerap seluruh glukosa tersebut. Nah, akibatnya glukosa dieskresikan bersama urin. Nah, diabetes mellitus ini harus dikelola dan dikendalikan dengan baik agar penderitanya dapat merasa nyaman dan sehat. Nah, serta dapat mencegah terjadinya komplikasi. Wah, harus benar-benar menjaga kesehatan ya. Oke, lanjut sekarang. Penyakit selanjutnya adalah radang ginjal. Nah, radang ginjal biasanya disebut juga dengan nefritis. Nah, radang ginjal terjadi karena adanya kerusakan pada nefron, khususnya glomerulus yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Rusaknya nefron mengakibatkan urin masuk kembali ke dalam darah dan penyerapan air menjadi terganggu sehingga timbul pembengkakan di daerah kaki. Nah, penderita nefritis ini bisa disembuhkan dengan cangkokan ginjal atau cuci darah secara rutin. Cuci darah biasanya dilakukan sampai penderita mendapatkan donor ginjal yang memiliki kesesuaian jaringan dengan organ penderita. Selanjutnya adalah diabetes insipidus. Diabetes insipidus ini kelainan di mana terdapat kekurangan hormon antidiuretik yang menyebabkan rasa haus yang berlebihan atau yang kita kenal dengan polidipsi. Nah, dan pengeluaran sejumlah besar air kemih yang sangat encer atau yang kita kenal dengan poliurin. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari penyakit pada sistem ekskresi paru-paru. Pada paru-paru, kita akan mengenal istilah yang namanya pneumonia. Pneumonia ini kita kenal dengan istilah radang paru-paru. Penyebab utamanya adalah infeksi bakteri. Nama bakterinya adalah Streptococcus pneumoniae. Selanjutnya ada yang namanya tuberkulosis atau yang kita kenal dengan TBC. Penyebab utamanya juga bakteri. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menular melalui percikan ludah saat penderita batuk. Nah, gejalanya adalah batuk berdahak lebih dari 3 minggu dan terkadang mengeluarkan darah. TBC dapat menyebabkan kematian. Baiklah,
Selanjutnya adalah asma. Asma ini biasa kita kenal dengan istilah bengek. Apa asma itu? Asma adalah penyempitan sementara pada saluran pernafasan yang dapat menyebabkan penderitanya merasakan sesak nafas. Kondisi lingkungan yang udaranya telah tercemar akan memicu serangan asma. Walau serangan sesak nafas itu dapat hilang dengan sendirinya, tetapi serangan berat bila tidak ditangani dapat menyebabkan kematian karena penderita tidak dapat bernafas. Berikutnya adalah bronkitis. Bronkitis ini adalah peradangan pada bronkus. Tahu bronkus kan? Merupakan saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, atau virus. Nah, penyebab lainnya bisa karena asap rokok, debu, polutan udara. Gejalanya adalah batuk disertai dengan demam atau dahak berwarna kuning karena infeksi kuman. Selanjutnya adalah emfisema. Emfisema adalah kondisi di mana kantung udara paru-paru secara bertahap hancur, membuat nafas lebih pendek. Nah, emfisema ini disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Selanjutnya kita akan mempelajari penyakit pada sistem ekskresi kulit. Pada kulit kita akan menjumpai penyakit yang namanya adalah jerawat. Nah, jerawat ini adalah penyakit yang biasanya muncul di wajah, kemudian ada di leher, kemudian di punggung, bahu, dada, bahkan di lengan atas. Bahkan di tengah lengan atas ya. Kemudian jerawat ini disebabkan oleh tersumbatnya pori-pori kulit oleh kotoran. Nah, selain jerawat juga ada yang namanya dermatitis. Nah, dermatitis ini adalah penyakit peradangan pada kulit yang ditandai dengan kulit bengkak. Kemudian kemerahan dan merasa gatal-gatal. Baiklah, selanjutnya selain jerawat dan dermatitis juga ada yang namanya panu. Nah, panu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur dan menimbulkan rasa gatal. Rasa gatal ini akan semakin terasa jika terkena keringat. Bercak-bercak ini biasanya berwarna putih, coklat, atau merah, tergantung warna kulit si penderita. Panu paling banyak dijumpai pada remaja usia belasan. Meskipun begitu, panu juga bisa ditemukan pada penderita berusia tua. Selain panu juga ada yang namanya kudis. Kudis ini juga disebut sebagai skabies.
Skabies ini disebabkan oleh tungau yang dikenal dengan nama Sarcoptes scabiei. Nah, kudis adalah penyakit menular. Penderita akan merasa gatal yang sangat luar biasa sekali. Penyakit ini sering dijumpai pada anak-anak. Kudis biasanya ditemukan pada celah-celah jari, pergelangan tangan, dan pinggang batas celana. Selanjutnya adalah eksim. Eksim adalah ditandai dengan badan yang meradang dan iritasi. Gejala yang timbul pada kulit bervariasi, ada yang terasa gatal ringan dan juga ada yang terasa gatal panas. Selanjutnya kita akan mempelajari penyakit pada sistem ekskresi hati. Yang pertama kita tahu yaitu penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis ini adalah radang hati yang disebabkan oleh virus. Virus hepatitis ini ada beberapa macam. Ada virus hepatitis A dan ada virus hepatitis B. Hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis B lebih berbahaya daripada hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Pencegahannya adalah dengan melakukan vaksinasi. Selanjutnya adalah penyakit kuning. Nah, penyakit kuning ini disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari. Sehingga masuk ke dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Kulit penderita tampak pucat kekuningan. Bagian putih bola mata berwarna kekuningan dan kuku jari pun berwarna kuning. Hal ini terjadi karena di seluruh tubuh terdapat pembuluh darah yang mengangkut darah berwarna kekuningan karena bercampur dengan cairan empedu. Selanjutnya adalah sirosis hati. Sirosis hati adalah keadaan penyakit yang sudah lanjut di mana fungsi hati sudah sangat terganggu akibat banyaknya jaringan ikat di dalam hati. Sirosis hati adalah salah satu penyakit 10 besar di dunia yang menyebabkan kematian. Wow, serem ya guys. Nah, sirosis hati dapat terjadi karena virus hepatitis B dan C yang berkelanjutan. Juga bisa karena alkohol, salah gizi, atau karena penyakit lain yang menyebabkan sumbatan saluran empedu. Selain itu juga ada yang namanya kanker hati. Kanker hati terjadi apabila sel kanker berkembang pada jaringan hati. Nah, kanker hati ini yang banyak terjadi adalah HCC. HCC adalah kepanjangan dari hepatocellular carcinoma. Nah, HCC ini merupakan komplikasi akhir yang serius dari hepatitis kronis, terutama sirosis yang terjadi karena hepatitis B, C, dan hemochromatosis. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama adalah konsumsi air putih yang cukup. Air putih memiliki banyak manfaat bagi tubuh, terutama untuk organ sistem ekskresi seperti kulit dan ginjal.
Minum air putih yang cukup dapat mencegah tubuh agar tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Selanjutnya adalah mengatur pola makan. Selain minum air putih yang cukup, makan juga harus diatur. Pernah dengar istilah 4 sehat 5 sempurna? Wah, 4 sehat 5 sempurna itu mengandung zat gizi yang sangat lengkap sekali. Bisa mencakup karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nah, upaya selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga organ sistem ekskresi agar tetap sehat adalah istirahat yang cukup. Dengan kualitas tidur yang baik akan membuat kulit menjadi sehat dan tidak kering. Dan pastinya dengan tidur yang cukup ternyata juga penting untuk masa pertumbuhan. Oke, selanjutnya adalah rajin berolahraga. Nah, berolahraga tidak cukup, tidak harus yang berat-berat. Bisa dengan berlari, dengan bermain badminton, atau bermain olahraga-olahraga yang lain. Nah, yang paling penting juga adalah tidak merokok dan minum alkohol. Nah, kamu pasti sudah tahu kan bahaya rokok dan alkohol? Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru karena mengandung nikotin, tar, dan karbon monoksida. Dan zat-zat berbahaya yang lainnya. Sementara itu, alkohol dapat membuat kerusakan pada hati karena harus bekerja lebih keras untuk menetralisir racun yang terkandung dalam alkohol.